Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri, Ibu Dr. Aprilia Sakti, SSI MSI. Yang kami hormati Ketua Program Studi Teknik Penerbangan, Bapak Mufti Arifin, STMT. Yang kami hormati Ketua Program Studi Teknik Elektro, Ibu Nur Wijayanti, STMT. Yang kami hormati Ketua Program Studi Teknik Industri, Bapak Birawa. Yang kami hormati Ketua Program Studi Teknik Aeronautika Bapak Ahmad Haironi, dan yang kami hormati para sekretaris Prodi, dan yang kami banggakan Bapak Ibu dosen yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas rahmatnya kita dapat hadir pada hari ini secara online dalam acara sosialisasi panduan tugas akhir Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri. Baik Bapak Ibu, demi mempersingkat waktu, saya bacakan susunan acara terlebih dahulu. Pertama, pembukaan; kedua, sambutan dan paparan sosialisasi panduan tugas akhir oleh Dekan Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri; ketiga, paparan sosialisasi panduan penulisan proposal tugas akhir dan laporan tugas akhir oleh Ibu Rizka Gustianingsih; keempat, tanya jawab; kelima, foto bersama; terakhir, penutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai acara dengan sambutan dan paparan sosialisasi panduan tugas akhir oleh Dekan Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Aprilia Sakti, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Resya sambutannya. Terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Ibu Kaprodi, para dosen, calon dosen pembimbing ya, dan dosen pembimbing yang hadir di Zoom siang ini. Kita masih melaksanakan kegiatan di hari Sabtu ya, karena sebagian dari dosen-dosen kita dan mungkin juga mahasiswa kita itu masih aktif di tempat lain ya. Walaupun sekarang sudah lumayan ya, sebagian besar dari dosen-dosen kita sudah aktif di kampus di hari kerja. Mudah-mudahan ke depannya makin banyak yang bisa aktif di hari kerja, sehingga lebih terjadwal dengan baik lah semua kegiatan kita gitu. Ya, terima kasih atas kesediaannya, dan siang ini kita akan, seperti disampaikan sebelumnya, kita akan mensosialisasikan cap rektor yang diturunkan dari aturan perguruan tinggi ya, dari Permen Ristek Dikti nomor 53 tahun 2023 tentang standar mutu pendidikan tinggi. Di situ antara lain ada bentuk-bentuk tugas akhir ya, yang harus sedikit tentang MPKM dan bentuk tugas akhir yang bisa dilaksanakan oleh mahasiswa. Intinya adalah bahwa tugas akhir sarjana itu tidak harus berupa skripsi. Intinya itu. Nah, lalu aturan-aturan apa yang harus dipenuhi untuk bisa mencapai capaian pembelajaran S1 atau D3. Tuh, kebetulan di Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri ini kita hanya punya D3 dan S1 ya sementara ini. Maka capaian-capaian pembelajaran untuk level itu KKNI level 5 dan 6 harus bisa terpenuhi kalau bentuknya tidak skripsi. Kemudian berdasarkan itu maka terbit surat keputusan dari Rektorat ya nomor 20 tahun 2024 kemarin ini tentang bentuk-bentuk tugas akhir di unsur ya. Nah, dari situ mungkin belum tersosialisasi ya, harusnya bisa disosialisasikan lebih lebih
banyak ya, lebih intensif gitu sehingga mahasiswa dan dosen calon dosen pembimbing itu tahu gitu ya tentang pilihan-pilihan apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa menyelesaikan studi diploma 3 ataupun studi sarjana gitu. Nah, dari situ ada di dalam cap rektor itu mungkin saya sambil share screen ya. Ya, di dalam cap rektor itu disebutkan khusus untuk setiap fakultas-fakultas gitu ya. Jadi untuk setiap fakultas itu berbeda-beda bentuknya, tergantung dari bidangnya masing-masing. Baik itu pasca maupun 4 fakultas yang ada di unsur ya. Nah, untuk hari ini kita akan mensosialisasikan cap rektor itu yang sudah diturunkan dalam panduan. Tuh, jadi fakultas membuat panduan ya, panduan tugas akhir. Sekarang draftnya masih di sekretariat ya. Jadi dari Warik 1 sudah disetujui, tinggal pengesahannya. Ya, isinya adalah menjelaskan tentang bagaimana implementasi Cap Rector 20 tahun 2024 itu. Gitu. Karena di Cap Rector tersebut disebutkan bentuk-bentuknya, kemudian syarat-syaratnya ya, dan luaran yang harus dihasilkan. Nah, di sini kita buat panduannya sehingga bisa langsung digunakan oleh mahasiswa maupun dosen pembimbing dan prodi. Nah, panduan tugas akhir FTDI ini ya sudah kita bicarakan bersama Kaprodi ya dalam beberapa minggu terakhir ini kita membicarakan secara berkala lah kita membicarakan panduan tugas akhir sehingga apa yang sudah terlaksana di masing-masing prodi itu bisa terwadahi ya tidak harus diseragamkan persis gitu enggak tapi semua sesuai dengan panduan sesuai juga dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh prodi berdasarkan uh, misi prodi itu sendiri ya. Jadi nanti ada petunjuk-petunjuknya untuk masing-masing prodi kalau ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan berarti panduannya ini jadi satu ya. Kecuali nanti ada kecuali seperti itu. Mungkin bisa saya mulai ya sosialisasi ini. Sosialisasi panduan tugas akhir untuk Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri. Dasar hukumnya ya, nice to know bagi Bapak Ibu tentang dasar hukum pelaksanaan tugas akhir ini ya. Undang-Undang Sisdiknas masih berlaku, kemudian pendidikan tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Ristek tahun nomor 53 2023 tentang penjaminan mutu untuk pendidikan tinggi dan Keprektor nomor 20 tahun 2024 tentang penetapan bentuk tugas akhir mahasiswa. Nah, berdasarkan CAP tersebut, untuk diploma 3 itu ada hanya ada satu pilihan ya, yaitu proyek akhir ya atau sebelumnya biasa disebut tugas akhir ya, tapi di sini kita ambil tugas akhir itu sebagai kata umum dari penyelesaian studi ya, studi akhir. Kemudian untuk magister itu ada 3 pilihan, sedangkan untuk sarjana di FTDI itu ada kalau di Keprektor itu dituliskan ada 8 ya, ada 8. Nanti kita akan sampaikan satu-satu ya tentang kegiatan ini. Kegiatan-kegiatan yang bisa diakui sebagai tugas akhir atau pengganti skripsi. Ini just to know aja kepada Bapak Ibu karena ini nanti akan menjadi tanggung jawabnya program studi ya program studi yang menentukan persyaratan ini dipenuhi. Yang pertama sudah menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan, ini juga tanggung jawabnya keuangan.
sudah menyelesaikan perkuliahan minimal 100 SKS untuk S1 dan 80 SKS untuk D3. IPK minimal 2,00 tanpa nilai D. Ya, tidak tanpa nilai D. Jadi kalau ada nilai D, silahkan diselesaikan dahulu atau diselesaikan sebelum seminar dilaksanakan ya. Misalkan seminarnya mau di atau sidangnya itu di semester depan, semester ini diselesaikan dulu nilai-nilai D itu. Kemudian sudah lulus mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Agama, Bahasa Indonesia dengan nilai minimal B. Ya, jadi di ini kalau misalkan ada kasus-kasus khusus ya ini mungkin akan ditangani oleh prodi ya, apakah anak itu ada pembinaan khusus lah. Kalau sampai Pancasilanya nilainya masih C atau kewarganegaraannya masih C, ini akan prodi bisa bekerja sama dengan kemahasiswaan ya tentang pembinaan ya pembinaan mahasiswa yang uh, secara ini kan karakter bangsa Indonesianya tuh mungkin kurang gitu. Kemudian bagi mahasiswa S1 harus sudah lulus atau sedang mengambil mata kuliah metodologi penelitian atau mata kuliah yang setara. Sudah melaksanakan salah satu bentuk MBKM di luar kampus atau di dalam kampus ya. Salah satu bentuk itu atau di luar prodi ya tentang MBKM sosialisasi nanti akan tersendiri ya karena sekarang MBKM itu masih digodok juga ya, masih digodok juga disempurnakan nanti kalau sudah baru kita sosialisasikan ke mahasiswa secara berkala. Jadi mahasiswa selalu dapat informasi tentang ini. Sudah melaksanakan program SKPI wajib sesuai dengan SK Dekan FTDI. Sementara ini SK Dekannya masih berlaku yang lama ya untuk FTK. Semester ini akan diterbitkan yang baru ya. Untuk FTK itu untuk yang prodi sebelumnya itu FTK yaitu TP dan AE tetap berlaku seperti itu sedangkan untuk TI dan TE akan diberlakukan secara bertahap ya kita nggak ngagetin mahasiswa juga ya sehingga semua diberlakukan bertahap nantinya tapi semua menuju ke equality dari mutu ya kesamaan mutu. Oke. Itu just to know buat Bapak Ibu siapa tahu ada dialog gitu ya dengan mahasiswa. Kemudian bidang keilmuan di FTDI ini mengacu pada bidang keilmuan yang sudah ditetapkan dalam Renstra LPPM unsur ya. Ya, jadi kita semua uh, mengambil apa ya jalur yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu sehingga kita apa dalam mengerjakan penelitian apa apa yang turunan penelitian itu dalam tugas akhir atau skripsi mahasiswa itu dalam koridor yang sudah ditetapkan itu gitu sehingga nanti akan mendukung misinya unsur ini mau kemana penelitiannya misalkan itu akan saling mendukung pada uh, di kita ada 4 program studi ya atau keilmuannya mungkin ada 3 ya, kedirgantaraan, kemudian industri dan elektro. Ya, eh, kedirgantaraan ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil ya topiknya pemeliharaan dan operasional penerbangan yang saat ini sedang populer ya, mungkinnya banyak diambil oleh mahasiswa. Kemudian rancang bangun pesawat terbang, avionika dan kelistrikan penerbangan. Ya, avionika dan kelistrikan penerbangan ini tidak hanya di pesawat terbang ya, tapi di bandara juga termasuk ya kelistrikan bandara. Kemudian industri komponen pesawat terbang dan keantariksaan. Untuk poin yang terakhir ya, keantariksaan itu eh, dalam pembicaraan sebelumnya dengan Prodi itu tidak kita masukkan. Di draft juga tidak kita masukkan. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini, melalui LPPM, gitu, rektor menyampaikan tentang, ini ada Bu Endah ya di sini, ya itu menyampaikan tentang eh, apa, bisa nggak ada penelitian di bidang satelit, kemudian roket, ya, berarti itu kan bidangnya keantariksaan. Jadi kita masukkan di eh, roadmap penelitiannya FTDI, gitu ya. Jadi di sini kita masukkan.
Kemudian yang topik yang kedua itu energi, itu biasanya konservasi energi dan pendukung-pendukungnya gitu ya, baterai dan sebagainya. Transportasi ya, sarana dan prasarana transportasi, teknik pengaturan, keamanan. Material maju, material airborne, material untuk energi, kemudian pertahanan dan keamanan, ya. Alat angkut perlengkapan prajurit, K4I saya lupa ya singkatannya apa ya, itu keamanan, komando ya, komando kalau nggak salah ya, komunikasi dan sebagainya sebagai pendukung pertahanan dan keamanan. Perlengkapan kepolisian, revolusi industri ya, ini 4.0 dan 5.0 ya, society 5.0 itu adalah implementasi Internet of Things dan pemanfaatan artificial intelligence. Kita tidak fokus pada pengembangannya karena itu mungkin bidang ilmu yang lain ya di fakultas lain ya, tapi kita fokus ke implementasi dan pemanfaatannya. Ya, kita lanjut. Ini prosedur tugas akhir ya secara ringkas, nanti ada flowchart-nya juga di panduan itu. Yang pertama ini nice to know buat para dosen pembimbing ya, sehingga supaya tidak terjadi kesalahan prosedur oleh mahasiswa. Pastikan bahwa mahasiswa mengisi mata kuliah seminar dan MK tugas akhir itu di KRS, terutama pada semester yang di semester itu mereka akan melakukan penilaian seminar atau sidang gitu. Ya. Terus mahasiswa mengisi belangko pengajuan tugas akhir. Nanti ada belangkonya, kita seragamkan ya semuanya. Kemudian di belangko itu ada bentuk tugas akhir yang mau dilakukan, nama judulnya, dan nama calon dosen pembimbing yang diminta oleh mahasiswa. Kemudian Kaprodi menyetujui usulan mahasiswa dengan mempertimbangkan administrasinya, kemudian kesesuaian topik dengan bidang studi, kesesuaian topik dengan dosen pembimbing, dan beban kerja dosen pembimbing. Kemudian mahasiswa membuat proposal tugas akhir. Kalau sudah disetujui oleh Kaprodi, mahasiswa membuat proposal. Untuk bentuk tugas akhir secara umum, proposal itu kemudian diseminarkan. Mahasiswa mengajukan seminar proposal tugas akhir. Kecuali untuk skripsi di TP, TE, dan AE ya, dan proyek akhir AE. Yang seminarnya itu dilaksanakan sebagai prasidang. Jadi itu tidak kita rubah sesuai dengan yang sudah dilaksanakan karena masing-masing punya alasan untuk melakukan prosedur seperti itu. Ya, jadi tapi untuk bentuk selain skripsi itu diseminarkan dulu. Jika proposal sudah disetujui, mahasiswa melaksanakan TA dengan didampingi dosen pembimbing dan mengisi logbook atau jurnal. Ini nanti formnya ada semua ya. Akan kita pull di prodi semuanya. TA yang sudah selesai dilaksanakan diujikan dalam sidang tugas akhir. Semua tugas akhir diuji dalam sidang tugas akhir. Ini flowchart-nya ya, mungkin secara detail nanti bisa dibaca, tapi secara ringkas tadi seperti itu. Sekarang bentuk tugas akhir untuk mahasiswa di FTDI. Yang pertama itu skripsi. Skripsi ini klasik ya, yang biasa kita lakukan sebelumnya, tapi kita tegaskan lagi ya untuk skripsi ini ada ketentuan khususnya adalah penguasaan landasan teori yang baik, penerapan metode penelitian yang sesuai, analisis boleh atau sintesis yang memadai dalam dan pengambilan kesimpulan yang logis. Kemudian mahasiswa wajib menjelaskan metode penelitian ini dalam laporannya nanti ya, dalam proposalnya sampai laporannya. Mahasiswa dapat memilih metode pengambilan data, metode analisis yang sesuai berdasarkan studi literatur maupun hasil diskusi dengan dosen pembimbing. Pelaporannya untuk skripsi yang harus disiapkan itu adalah berkas laporan skripsi ya, seperti yang sudah-sudah. Kemudian hasil uji kesamaan atau similarity. Kemudian slide presentasi untuk ujian sidang ya, untuk sidang tugas akhirnya nanti, sidang skripsi. Kemudian artikel ilmiah dalam template jurnal FTDI yang sesuai. Kalau mau
sesuai dengan jurnal TI silahkan, atau sesuai dengan jurnal JTK ya. Kecuali kalau memang sudah terbit di jurnal lain. Ya, jadi untuk skripsi ini tidak diwajibkan jurnalnya itu artikelnya itu sudah terbit gitu, tapi dia harus membuat format seperti ini. Ya. Kemudian kriteria penilaiannya untuk dosen pembimbing itu keaktifan konsultasi dan diskusi, keterampilan komunikasi. Saya kira ini hampir sama dengan sebelumnya, tapi kita mengambil beberapa referensi untuk lebih objektif dan lebih menghargai karya mahasiswa gitu ya. Jadi mereka tuh benar-benar dinilai, kalau memang ada yang unggul, bagus gitu, kita bisa menilai bagus di bagian itu gitu. Tidak hanya mengira-ngira gitu ya. Kemudian kemampuannya menyelesaikan masalah dan pencapaian kompetensi keilmuan. Ini kita lihat sesuai dengan CPL-nya. Untuk dosen penguji, yang diuji adalah orisinalitas topik penelitian, ya, kemudian paparannya, ya, bagaimana dia mempresentasikan. Terus penguasaan materi, bidang peminatan ya, bidang program studinya itu dia tahu nggak? Karena contohnya misalkan dia menjelaskan menjelaskan tugasnya, tapi landasan teorinya nggak tahu, gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Kemudian penguasaan materi skripsi ini apa yang dia kerjakan itu dia tahu seberapa jauh dia menguasai. Kemudian penulisan laporan skripsinya. Dosen pembimbing tidak ikut menilai naskah laporan skripsi karena itu bagian dari tanggung jawabnya, ya, tanggung jawab pembimbing. Sedikit kabar juga, mudah-mudahan bisa terimplementasikan dalam waktu dekat. Cuman saya kurang tahu kapan akan ada honor tambahan ya untuk dosen pembimbing gitu dari rektorat. Ya, mudah-mudahan segera terrealisasi gitu karena mengingat tugasnya itu cukup berat ya dan lama gitu ya. Dan lama. Oke, kemudian yang kedua ini proyek akhir untuk D3. Ya, ini khusus untuk D3. Proyek akhir dilaksanakan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu masalah berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari di prodi. Dalam hal ini teknik aeronautika ya. Kemudian proyek akhir harus merupakan implementasi dari mata kuliah yang diterima mahasiswa selama menjalani studi diploma 3 di bidang teknik aeronautika. Laporan yang harus ada itu berkas laporan proyek akhir, hasil uji kesamaan, slide presentasi, dan video artikel atau poster. Ya, jadi di sini di proyek akhir ini selain membuat laporan, mahasiswa juga membuat video artikel atau poster, gitu ya. Ini untuk diupload di media sosial bahwa hasil kerjanya itu seperti ini loh, gitu ya. Jadi di sini nih kita juga memasukkan unsur apa ya unsur memanfaatkan ya media sosial untuk melihat impact dari tugas akhir kita, yaitu tugas akhir mahasiswa yang kita bimbing. Kriteria penilaiannya sama dengan saya kira tidak jauh berbeda ya dengan sebelumnya ya. Nanti bisa kita lihat lagi di panduan ya. Panduan nanti akan kalau sudah disahkan akan diunggah di website ya sehingga bisa dilihat oleh semua atau bisa diunduh juga ya oleh mahasiswa maupun oleh dosen pembimbing. Oke, kemudian bentuk ketiga ini untuk S1. Jadi untuk D3 itu hanya bisa proyek akhir ya. Jadi implementasi dari ilmunya. Sedangkan untuk S1 itu ada 8 jenis yang bisa dilakukan. Yang ketiga ya atau yang kedua untuk S1 ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat ini dapat dilaksanakan secara individu maupun berkelompok. Ya, jadi bisa sendirian, bisa bertiga, bisa berlima ya. Tetapi deskripsi tugas harus jelas di antara mahasiswa itu. Ya, dilakukan pada suatu kelompok masyarakat sebagai objek. Dapat dilaksanakan secara penuh waktu atau paruh waktu bersamaan dengan perkuliahan. Laporannya slide presentasi ya untuk ujian sidang, artikel ilmiah
yang terbit di jurnal. Jadi untuk pengabdian masyarakat ini dituntut harus sudah terbit artikelnya di jurnal pengabdian masyarakat, minimal jurnal pengabdian masyarakat yang ada di Unsurya. Ya, kalau di tempat lain boleh. Kemudian video artikel untuk diunggah di medsos FTDI dan poster. Kalau yang proyek tadi bisa boleh membuat video atau membuat poster, tapi kalau untuk pengabdian pada masyarakat itu harus membuat dua-duanya. Ya, harus membuat dua-duanya itu video artikel dan gambar artikel. Ketentuan dari video artikel dan gambar artikel itu nanti juga ada di panduan. Jadi video itu hanya 5 menit ya, kemudian poster itu satu halaman kan, tapi di situ memuat judul, kemudian memuat latar belakang ya, latar belakang, metode dan hasil. Kriteria penilaian ya agak berbeda dengan skripsi dan proyek akhir. Untuk dosen pembimbing itu kalau pengabdian kepada masyarakat eh, ke- biasanya mahasiswa itu lebih banyak berkegiatan sendiri dan komunikasi dengan dosen pembimbingnya. Jadi di sini poin satunya itu langsung ya keaktifan konsultasi, diskusi, dan penyelesaian masalah. Sedangkan di poin tiganya, tadinya kan penyelesaian masalah ada di poin tiga ya. Di sini poin tiganya itu implementasi keilmuan program studi dalam kegiatan pengabdian itu gitu ya, seberapa nyambung itu antara kegiatan yang dia laksanakan dengan ilmu pengetahuan yang dia peroleh selama S1 ya. Kemudian oleh dosen penguji ini originalitas kegiatan ya, seberapa baguslah kegiatan itu dan idenya gitu ya, seberapa bagus idenya dan sebagainya itu nilainya cukup besar. Kemudian paparan hasil kegiatan, bagaimana dia mempresentasikan, penguasaan materi bidang peminatan prodi, tetap dia harus tahu apa namanya ilmunya sendiri ya, ilmu teknik penerbangannya itu harus tetap harus diuji di situ ya, di sidang nanti itu tetap diuji, terutama yang dia gunakan untuk pengabdian masyarakat itu. Kemudian artikelnya ya beberapa poinnya tulisannya itu kemudian ini kita masukkan untuk yang selain skripsi ya, kita memasukkan faktor popularitas ya, dalam penilaiannya. Impact-nya kepada masyarakat, tanggapan masyarakat terhadap hasil kerjanya gitu ya. Jadi di sini ada sedikit nilainya hanya 10 poin itu dari video yang di atau apa namanya video yang diunggah di medsos ya, minimal di medsos FTDI. Kalau di tempat lain ada akun lagi silakan gitu ya. Ini untuk pengabdian kepada masyarakat. Kemudian untuk magang industri yang keempat, ini juga untuk S1. Magang industri dilaksanakan secara individu. Perusahaannya manufaktur bidang atau bidang jasa, kedirgantaran atau industri umum, lembaga pemerintah, badan usaha milik negara atau daerah, maupun perusahaan swasta. Di sini yang perlu diperhatikan di magang industri ini, mahasiswa mengambil tema atau isu sesuai bidang ilmu dan peminatan di tempat magang. Kemudian dikembangkan dalam bentuk studi kasus, ya, mengikuti menggunakan metode ilmiah. Kegiatan magang, ya, kegiatan magangnya sendiri itu akan dikonversi ke mata kuliah sesuai dengan pedoman prodi. Sedangkan laporan kegiatan riset yang sudah memenuhi kriteria menjadi penilaian tugas akhir. Sebelumnya dalam MBKM itu kan ada juga kegiatan magang ya, magang industri. Ini magang yang ini itu di luar dari kegiatan magang industri yang dilaksanakan dalam rangka MBKM gitu. Jadi dia satu kali nih magang misalkan di semester 6 gitu, di semester 6 magang. Terus dia mau skripsi apa tugas akhirnya tuh magang juga gitu. Berarti dia magang lagi ya. Tapi itu nanti juga dikonversi ke program studi. Kegiatan magangnya itu nanti juga dikonversi ke mata kuliah program studi. Nah, berkas laporan magangnya, ini kan kalau sidang dan seminar itu kan total kalau nggak salah 5 atau 6 SKS ya. Itu dinilai dari laporan. Ya, berkas laporan magang industri, kemudian hasil uji kesamaan, salin dia atau slide presentasi,
artikel ilmiah ya, tidak harus terbit ya, tapi sudah berbentuk artikel ilmiah yang siap di publish lah di FTDI ya. Kecuali sudah terbit di jurnal lain. Ya, nggak harus membuat artikel lagi. Kemudian video artikel atau poster salah satu ya. Salah satu ini. Kriteria penilaiannya oleh dosen pembimbing, ini kan dosen pembimbing kan tidak tidak yang di ini ya, dosen pembimbing yang uh, di kita di Unsurya itu kan tidak secara langsung ya mengikuti. Tapi di situ ada dosen pembimbing yang di tempat magangnya ya, sehingga eh, penilaiannya itu adalah etos kerja atau airmanship-nya gitu atau ke etos kerjanya lah pokoknya di sana itu penilaian oleh dosen pembimbing. Kemudian keterampilan komunikasi, kritisi dan kreativitas, implementasi program studi ya dalam kegiatan itu dan pencapaian kompetensi sarjana. Layak nggak sih magang yang dia kerjakan itu untuk pencapaian kompetensi sarjana S1 gitu. Misalkan dia sudah melaksanakan sudah tapi kurang layak ya nilainya aja di situ. Ya nilainya kurang misalkan gitu. Atau nilainya oh sudah cukup ya berarti nilainya sempurna 25. Eh, kemudian oleh penguji ini dalam magang itu kan sebetulnya dia bekerja ya, bukan meneliti gitu. Tapi dalam bekerja itu dia merumuskan masalah. Nah, yang tadi untuk mengambil studi kasus itu. Sehingga di situ ada penilaian kemampuan merumuskan dan menganalisis masalah di tempat magangnya. Kemudian paparan ya. Kemudian penguasaan materi, naskah laporan, dan popularitas dari apa yang dia kerjakan itu. Ya, sedikit nilainya 10 poin. Oke, kita lanjut dulu supaya bisa diskusi nanti ya. Yang selain magang, kita juga bisa riset ya mahasiswa. Mahasiswa bisa riset di lembaga penelitian gitu. Riset di lembaga penelitian, misalkan di BRIN ya, atau siapa tahu ada yang bisa ikut riset penelitian di luar negeri, misalnya di Malaysia atau di Taiwan ya, atau di Jepang atau di Jepang agak susah ya mungkin atau mungkin di NASA ya siapa tahu ya riset dilaksanakan atau lembaga lembaga riset ini apa namanya atas nama profesor ya misalkan ya seperti itu di luar negeri itu bisa bisa mengikuti seperti itu dilaksanakan di lembaga penelitian nasional atau internasional minimal 1 semester. Mahasiswa secara aktif mengamati, mengikuti, dan terlibat dalam riset ya. Memang dia mengikuti riset itu, memang dia melakukan riset itu dan dapat tugas ya, tugas atau bagian dalam riset itu. Kegiatan riset akan dikonversi ke mata kuliah sesuai pedoman prodi, sedangkan laporan kegiatan riset yang sudah memenuhi kriteria menjadi penilaian tugas akhir. Kalau dalam 1 semester itu dia full time gitu ya di lembaga itu bisa dikonversi sampai 20 SKS ya kan, termasuk tugas akhirnya. Sedangkan kalau dia apa namanya part time berarti itu masih harus ngambil perkuliahan gitu ya. Laporannya adalah berkas laporan riset, hasil uji kesamaan, slide presentasi, artikel ilmiah. Nah, untuk riset ini tuntutannya memang kayaknya cukup cukup berat ya gitu. Tapi ini pasti pengalaman tersendiri ya buat mahasiswa dan penilaian dosen tentunya juga akan berbeda ya. Karena untuk riset ini kalau udah riset di luar itu harus terpublikasi. Minimal Sinta 2 atau Scopus Q3 gitu ya untuk apa namanya eh, publikasinya. Sebetulnya kita tidak apa ya, tidak terlalu ini kan merek semua ya. Kalau Sinta memang Indonesia ya standar di pemerintahan kita. Kalau Scopus itu kan sebetulnya merek juga ya. Cuman untuk mengukur kualitas tulisan di secara internasional memang kita tidak bisa menggunakan apa ya, menggunakan instrumen yang uh, sendiri gitu. Jadi kita menggunakan Scopus sebagai standar penilaian kita gitu. Ya, jadi di sini kita standarkan Scopus Q3 minimal. Video artikel atau poster gambar artikel minimal di medsos FTDI. Apakah mungkin gitu mahasiswa itu membuat
artikel ini mungkin ya sudah pernah ada yang bikin ya, sudah ada yang pernah dimuat di Sinta 3, Sinta 2 ya. Oke, kriteria penilaian juga tidak berbeda jauh ya, hanya implementasi keilmuan program studi gitu ya dalam riset itu. Sesuai nggak dengan keilmuannya itu. Kemudian dosen penguji orisinalitas penelitian, paparan ya, kemudian penguasaannya ya. Ini nanti kan menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Jadi sebenarnya dalam sidang itu harusnya tidak ada lagi perbaikan penulisan ya, harusnya tidak ada lagi perbaikan penulisan apa apalagi sampai perubahan judul ya di sidang itu tidak ada ya, itu sudah harusnya sudah diselesaikan semua di seminar itu ya, di pembimbingan dan seminar. Oke, yang keenam ini PKM. Ini agak spesial ya karena ini kita langsung mengait dengan program pemerintah ya, program kreativitas mahasiswa yang dilaksanakan oleh kementerian. Jadi di sini kalau mahasiswa itu sudah melaksanakan PKM, sudah lolos dapat hibah, itu bisa dia mengklaim sebagai skripsi, tapi hanya untuk ketuanya. Ya, kalau dilakukan bertiga, ya itu hanya untuk ketuanya yang bisa mengklaim bahwa dia minta pengakuan program kreativitasnya ini sebagai pengganti skripsi, gitu ya. Di sini yang harus dilakukan, yang harus diserahkan adalah sebagai keluaran ya, berkas laporan, hasil uji similarity dari laporan itu, slide presentasi, video artikel atau poster gambar artikel minimal di medsos FTDI. Penilaiannya juga sama dengan yang sebelumnya ya, termasuk yang nomor 3 itu implementasi keilmuan. Kemudian oleh dosen penguji juga sama. Kita lanjut ke artikel ilmiah. Nomor 7 yang bisa menjadi tugas akhir ya selain skripsi adalah penulisan artikel ilmiah. Ini hampir mirip dengan riset ya. Hanya saja ini bisa dilakukan mandiri oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa dan dosen pembimbing. Bisa untuk kelompok mahasiswa juga. Bisa juga selain artikel ilmiah, dia juga bisa presentasi artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal. Ini ketentuannya sama ya seperti riset tadi, minimal Sinta 2 sama atau Scopus Q3, atau dia presentasi di seminar ilmiah nasional atau seminar ilmiah internasional. Gitu. Tentu nilainya beda ya antara seminar ilmiah nasional yang ketentuannya tadi diikuti 4 perguruan tinggi ya. Jadi kalau cuman pesertanya cuman Unsurya, ITDA sama UNUR berarti belum ya gitu. Ini harus 4 perguruan tinggi atau dan dari 4 provinsi. Kemudian seminar yang dimaksud dengan seminar ilmiah internasional itu sedikitnya diikuti oleh 4 negara. Itu baru bisa dibilang seminar ilmiah. Nah, kalau udah ikut seminar itu tidak harus ke Scopus ya, tidak harus ke Sinta 2. Jadi prosedingnya itu juga sudah cukup. Dia juga harus membuat video artikel atau poster ya untuk di-upload di medsos. Kriteria penilaiannya sama ya dengan skripsi, hampir sama dengan skripsi ya. Di sini pasti implementasi ilmunya sudah dianggap sudah sesuai lah kalau sudah menulis artikel ilmiah. Kemudian dosen penguji juga penilaiannya hampir sama ya dengan skripsi, tetapi di situ ada penilaian publikasi artikel di jurnal ilmiah. Sebagus apa publikasinya? Ya, itu 20 poin. Oke, kita lanjut. Untuk artikel ilmiah popularitas tidak dinilai ya. Tidak, jadi di sini dia udah artikel udah paparan di seminar misalkan atau udah terbit di Scopus sudah cukup. Oh ya, untuk artikel ilmiah juga tidak perlu membuat laporan. Tidak perlu membuat laporan seperti laporan skripsi ya atau laporan magang ya. Jadi ada laporannya sendiri yang kalau mau sidang itu di copy 5 jilid ya atau itu tidak perlu.
Kemudian lomba bidang keilmuan. Ada mahasiswa yang biasa ikut lomba gitu ya dari semester 3 gitu ya atau dari bahkan dari semester 1 mungkin biasa ikut lomba yang bidang keilmuannya sesuai gitu ya dengan bidang keilmuan teknik penerbangan atau teknik aeronautika atau apa-apa pokoknya penerbangan ya bukan D3 ya. Kemudian teknik industri ataupun teknik elektro. Dia ikut lomba ya secara apa kemudian dia pasti ada persiapannya lah ya lomba itu ada persiapannya. Lomba yang bisa ini bisa individu dan bisa berkelompok. Lomba yang diakui, yang bisa diklaim sebagai pengganti skripsi, itu adalah lomba yang diikuti oleh minimal 4 perguruan tinggi untuk nasional atau 4 negara untuk internasional. Tentu nilainya akan beda untuk yang nomor 3 dan nomor 4 ini, ya nasional atau internasional. Penyelenggaranya bisa kementerian, perguruan tinggi lain, ya yang akreditasinya minimal baik sekali, BUMN, perusahaan multinasional, ya perguruan tinggi dari luar negeri dan sebagainya. Ya, itu ada yang ke double-double saya tulis mungkin ya. Laporan yang harus disiapkan adalah slide presentasi untuk sidang, artikel ilmiah, template aja, tidak harus terbit, tapi harus jadi. Ya, harus jadi kamera ready lah gitu ya artinya. Udah formatnya tuh udah sesuai. Kemudian video artikel, poster atau gambar artikel minimal di medsos. Ini dua-duanya ya, video artikel harus ada, poster juga harus ada. Sama untuk lomba bidang keilmuan juga tidak harus membuat laporan skripsi ya tidak harus membuat laporan sebagaimana laporan skripsi itu. Penilaian mirip dengan penilaian yang selain riset dan skripsi ya, jadi harus ada penilaian implementasi keilmuan program studi dalam lombanya itu. Untuk penilaian penguji juga ada penilaian 10 poin untuk popularitas ya. Terus tingkat pencapaian hasil lomba ya juara berapa itu nasional atau internasional ya itu di poin 4 itu. Kemudian penguasaan materi bidang peminatan prodi. Oke. Nah, yang terakhir ya bentuk yang terakhir ini adalah eh, mahasiswa itu membuat rancang bangun. Ini kalau menurut saya ini kan diturunkan dari eh, Keprektor juga ya. Ini adalah termasuk yang paling banyak pelaporannya. Tapi ini bisa dilakukan berkelompok, ya bisa dilakukan berkelompok. Rancang bangun teknologi tepat guna. Ketentuannya, ketentuan khusus ini harusnya ya, dapat dilaksanakan individu berkelompok. Produk yang dibuat ya, rancang bangun dari produk yang dapat secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat atau industri manufaktur atau industri pelayanan jasa dengan bidang yang sesuai semuanya. Kemudian alat bantu dengan teknologi tepat guna tentunya ya alat bantu dengan teknologi tepat guna, kemudian perangkat lunak purwarupa yang sudah diuji dan digunakan di masyarakat. Laporan yang harus dibuat, nah rancang bangun ini harus membuat laporan, ya laporan seperti laporan skripsi itu, laporan rancang bangun teknologi tepat guna apa produk yang dihasilkan. Kemudian hasil uji kesamaan atau similarity. Ini semua hasil uji kesamaan ini selalu kita cantumkan ya di persyaratan pelaporan ya karena supaya tidak terkena kasus-kasus sebagaimana yang ada di perguruan tinggi lain ya mungkin ya. Mungkin di kita juga pernah mengalami seperti itu ya supaya tidak terjadi seperti itu. Karena itu termasuk kriminalitas ya dalam dalam akademis ya. Kalau ada plagiasi dan sebagainya. Slide presentasi untuk ujian sidang ya. Kemudian artikel ilmiah terpublikasi Sinta tapi tidak dibatasi. Ya, pokoknya harus ada terakreditasi Sinta atau internasional bereputasi. Silakan. Kecuali kalau produk itu sudah dimanfaatkan, artinya produknya tuh memang sudah dipakai di masyarakat dan sudah ketahuan manfaatnya. Ini tuh nanti dibuktikan dengan di dalam videonya ya, di dalam videonya, kemudian di dalam laporannya ya. Jadi ada testimoni, kemudian ada bagaimana alat itu sudah digunakan di masyarakat, itu ada videonya.
Ya, kalau sudah digunakan udah nggak perlu membuat artikel lagi. Ya, tapi kalau kalau memang belum digunakan harus membuat artikel ya untuk dipublikasikan bahwa ini kita publish, kita pernah kita sudah membuat alat gitu ya, mahasiswanya dan pembimbingnya ya dengan dosen pembimbing. Semua artikel itu harus ditulis atas nama mahasiswa. Ya, semua artikel ditulis atas nama mahasiswa, artikel ilmiah. Sedangkan dosen pembimbing itu di kedua atau dan ketiga kalau dosen pembimbingnya dua ya, dan ketiga. Kalau ada pihak lain yang dilibatkan silahkan ikut gitu. Empat jadinya namanya ya. Atau kalau pekerjaannya itu berkelompok ya berarti banyak itu nanti ya apa namanya. Tapi mahasiswa yang mengerjakan itu harus ada di depan karena ini adalah uh, hasil karya apa namanya intelektualnya mahasiswa harusnya begitu ya. Kemudian yang kelima harus ada haki. Boleh hak cipta paling mudah ya mungkin ya atau desain industri DTLST ini kalau nggak salah rangkaian ya sirkuit ya rangkaian ya kemudian rahasia dagang atau paten atau PVT ini varietas tanaman kalau nggak salah ya itu bisa dilakukan oleh teknik industri. Kemudian video artikel atau poster bergambar atau poster ya atau gambar artikel itu minimal minimal di medsos FTDI. Penilaiannya itu di implementasi keilmuan ya, program studi di perancangan itu bagaimana diimplementasi, yang lainnya sama lah ya dengan bentuk lain. Kemudian untuk dosen penguji juga ini originalitas rancang bangun atau beban kerja dari mahasiswa itu kalau kerjanya berkelompok ya, dia berkelompok dia ngapain aja gitu di dalam tim itu, ya, itu harus harus ketahuan ya bobotnya. Jadi nggak ada nama yang ikut gitu ya semua kerja. Ini juga sudah pernah sebetulnya dilaksanakan, cuman kita dulu kan belum ada bentuk-bentuk seperti ini, jadi semuanya bentuknya jadi skripsi gitu. Ya sebetulnya ini bisa bisa aja rancang bangun dulu dulu angkatan berapa yang itu yang bikin hovercraft eh, bikin hovercraft bikin memang kebetulan mereka memang punya dana gitu bikin itu 3 orang atau 5 orang itu memang ada perancangannya ya ada sebetulnya itu bisa dihakikan gitu cuman waktu itu kita belum bisa mengurus seperti itu ya belum belum ada prosedur itu dulu kita belum belum tahu lah untuk itu. Kemudian penguasaan materi bidang peminatan ya, artikel ilmiah atau hasil guna masyarakat. Jadi yang nomor 4 itu oleh penguji eh kalau sudah ada hasil gunanya di masyarakat, nah itu jadi nilai. Tapi kalau belum berarti yang dinilai artikel ilmiahnya. Dan popularitas dari eh, rancang bangun tepat teknologi tepat guna itu. Itu bentuk-bentuk yang bisa dilaksanakan oleh mahasiswa ya sebagai tugas akhir. Ini sedikit gambaran ya apa saja yang harus dikerjakan ya. Jadi kalau memang terlihat bahwa bobotnya yang paling penuh itu adalah rancang bangun itu ya. Tapi ini bisa dilakukan berkelompok dan bisa punya haki gitu ya mahasiswanya. Sama haki juga atas nama mahasiswa. Nama dosen boleh ikut di belakangnya ya. Dosen pembimbingnya harus diikutkan justru ya. Dosen pembimbingnya harus ikut di bawahnya itu. Kemudian ini ketentuan seminar dan sidang ya. Untuk seminar tugas akhir itu dilaksanakan dengan menghadirkan ini sama ya mahasiswa, dosen pembimbing, kaprodi atau sekprodi ya. Untuk seminar nih seminar oh ya ini mungkin kurang ya. Seminar tugas akhir. Jadi seminar proposal ya. Untuk seminar proposal itu harus ada unsur prodi ya, prodi atau sekprodi ya yang di situ. Sedangkan kalau seminar yang prasidang itu tidak perlu ya, tidak perlu seperti biasa yang sudah dilaksanakan. Satu sekretaris seminar dari unsur dosen ya. Jadi sebenarnya sekretaris seminar itu dosen gitu. Kemudian satu orang dosen penguji dan para mahasiswa yang apa namanya yang di tingkat akhir ya yang sedang atau segera akan menjalankan tugas akhir sebagai penonton atau penanggap. Nah, kalau untuk seminar yang prasidang itu berarti ketua prodi dan sekretaris prodi itu sebagai
dosen apa diganti ya, diganti dengan dosen penguji. Dosen pengujinya jadi dua ya. Itu ya untuk seminar prasidang ya yang sudah berjalan. Sedangkan untuk sidang itu mahasiswa yang bersangkutan, kemudian dosen pembimbing satu atau dua kan kalau ada dua ya dua-duanya. Ini bentuk tanggung jawab dari masing-masing dosen itu. Satu orang sekretaris seminar, dua orang dosen penguji. Jika diperlukan, prodi dapat menambahkan satu orang dosen penguji lagi. Ya, karena di FTDI ada prodi yang pakai dosen pengujinya tiga, ada yang pakai dua. Ya, untuk sidang ini. Ketentuan lainnya, penilaian seminar itu hanya diberikan oleh dosen penguji ya, dosen pembimbing itu sebagai tim. Ya, dia tim yang ikut mendukung ya sebetulnya ikut mendukung dari mahasiswa itu. Jadi belum memberikan penilaian apa-apa di terhadap mahasiswanya. Sedangkan di penilaian sidang itu diberikan oleh dosen pembimbing dan penguji sesuai ketentuan masing-masing. Untuk masing-masing prodi ya, untuk tugas masing-masing bentuk tugas akhir gitu ya. Yang di atas itu kan sudah disebutkan ya penilaiannya itu apa aja. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang, tapi memang sebanyak itu gitu yang perlu disosialisasikan ya supaya mahasiswa itu bisa punya banyak pilihan gitu ya untuk melakukan tugas akhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Risha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu April atas paparan dan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu paparan sosialisasi panduan penulisan proposal tugas akhir dan laporan tugas akhir yang akan disampaikan oleh Ibu Rizka Gustianingsih. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Resya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Baik. Selamat siang Bapak Ibu dosen. Hari ini kami akan menjelaskan sosialisasi panduan penulisan proposal dan laporan tugas akhir. Kalau yang tadi lebih ke kebijakan yang disampaikan oleh Bu April, kalau di sini saya akan menyampaikan secara teknis. Tapi mungkin saya hanya membahasnya singkat-singkat saja karena mungkin ini yang harusnya lebih memahami itu adalah mahasiswa. Mungkin yang diperlukan mahasiswanya adalah pendampingannya saja. Baik, eh, saya mulai dulu dengan pendahuluan. Jadi, panduan penulisan proposal tugas akhir dan laporan tugas akhir ini yang disusun FTD ini bertujuan untuk memberikan arahan sistematis dalam penyusunan proposal maupun laporan tugas akhir, di mana proposalnya itu adalah pengajuan seperti judul, dosen pembimbing, dan lain-lainnya yang seperti sudah disampaikan oleh Ibu Dekan, dan laporan tugas akhirnya adalah sudah tugas akhir yang sudah finalnya. Seperti yang sudah dijelaskan, bentuk tugas akhir ini berdasarkan dari Kep Rektor Unsuria nomor 20 yang merupakan turunan juga dari eh, Permendikbud nomor 53 dan bentuk tugas akhir yang diaplikasikan di Fakultas Teknik Dirgantara Industri tadi sudah disampaikan ada 9 oleh Bu April. Kalau di skepnya itu ada 7, tapi dipisah-pisah lagi oleh FTDI sehingga menjadi bentuknya ada 9. Eh, Persamaan dari bentuk tugas akhirnya ini memiliki mahasiswa ini harus mengajukan proposal tugas akhir dan laporan tugas akhir. Sehingga diperlukan aturan penulisan dari kedua hal tersebut. Tujuan panduan penulisan ini adalah yang pertama adalah memberikan pedoman jelas, lalu meningkatkan kualitas penulisan, meminimalisir kesalahan, mempermudah proses pembimbingan, meningkatkan efisiensi penyelesaian, mendukung capaian pembelajaran, dan terakhir mengembangkan keterampilan penelitian. Selanjutnya akan saya jelaskan secara singkat tentang ketentuan umum penulisan. Jadi di ketentuan umum penulisan ini ada dua hal yang akan dibahas, yaitu pemakaian bahasa Indonesia baku dan pencetakan dan penjilidan. Di pemakaian bahasa Indonesia baku ini, mahasiswa harus menulis naskah proposal maupun laporan tugas akhir dengan yang pertama menjaga kejelasan,
ketepatan dan keseragaman dalam penulisan ilmiah. Lalu kedua, menggunakan struktur kalimat yang lengkap seperti subjek, predikat, objek, keterangan. Yang ketiga, menghindari kalimat ambigu atau tidak lengkap, menggunakan kata baku sesuai KBBI, lalu menghindari bahasa sehari-hari, slang atau gaul, lalu istilah asing harus ditulis dengan huruf miring, lalu mengikuti aturan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang selanjutnya adalah menjaga format penulisan yang konsisten, dan yang terakhir adalah menggunakan istilah dan singkatan secara seragam. Selanjutnya di aturan penulisan ini, yang di bagian aturan penulisan ini aku membahas teknisnya saja, tapi tidak tidak seluruh aku bahas. Jadi di sini itu di proposal tugas akhir intinya mahasiswa harus menggunakan atau mencetak dalam bentuk A4 dan dilakukan satu sisi tidak bolak-balik. Lalu proposal ini dijilid rapi dengan menggunakan sampul transparan atau mika. Sama seperti proposal, ukuran kertas di laporan tugas akhir ini menggunakan kertas A4, lalu pencetakannya dilakukan satu sisi, tidak bolak-balik, lalu yang terakhir adalah harus disampul laminasi kertas buffalo yang berwarna biru tua, atau hardcover ya, yang seperti sudah pernah dilakukan sebelum ini. Lalu jenis huruf Arialnya harus 12, tepi atas kanan bawahnya 3 cm dan tepi kirinya berukuran 4. Jarak antar spasinya itu 1,5. Kecuali untuk daftar isi, abstrak, kutipan langsung, dan lain-lainnya ini itu adalah spasi 1. Setiap alineanya juga harus dimulai dengan jarak indentasi 1 cm dari batas tepi kiri ke halaman. Jadi maksudnya menjorok ke kanan begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, judul bab harus berukuran fontnya 14, dicetak tebal dan ditempatkan di tengah. Sedangkan untuk judul subbab dan anak subbab itu ukurannya 12 dengan dicetak tebal tanpa diakhiri titik dan di, ditempatkan di sebelah kiri. Untuk halaman-halaman, biasanya kalau di bagian awal yang nantinya selanjutnya akan aku jelaskan, itu nanti bagian awal itu halamannya harus dalam bentuk angka Romawi, dan setelah itu di bagian inti sampai bagian akhir itu dituliskan dengan nomor halamannya dengan angka Arab, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu nomor halaman ini dituliskan di tengah dengan ukuran fontnya 11 pt dan tentunya Arial. Selanjutnya di aturan penulisan penomoran bertingkat itu ada dua. Yang pertama struktur penomoran utama dan yang selanjutnya nanti struktur penomoran butir-butir di paragraf. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya di penulisan naskah proposal maupun laporan itu nanti di bagian anak subbabnya itu dibuat 2.1, 2.2, 2.3 jika itu di bab 2. Selanjutnya kalau misalnya di 2.1-nya ini punya anak subbab lagi, itu nanti dipisah lagi menjadi 2.11, 2.12, dan seterusnya. Nah, untuk penomoran utamanya ini bertingkat hanya sampai 3 digit saja. Jadi 2, 1, 1 begitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya di paragraf tersebut masih ada poin-poin butirnya lagi di bagian paragraf, maka dilakukan penomoran seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan jika di bagian duanya ini memiliki butir-butir kembali, maka nanti menggunakan pakai eh, satu kurung dan seterusnya. Lalu untuk penulisan dan penyajian tabel itu sama seperti penulisan proposal dan laporan skripsi gitu ya. Jadi masih menggunakan nomor bab. Jadi tergantung di babnya itu ada di bab berapa tabel tersebut. Kalau misalnya tabel pertama itu ada di bab 4, maka dia disebutnya tabel 41. Dan penulisannya harus di 11, ukurannya 11, diletakkan di atas tabel dan diletakkan di tengah. Dan tabel tidak boleh dipenggal. Jika tabelnya terpaksa dipenggal, maka di halaman lanjutan itu dicantumkan nomor tabel dengan keterangan lanjutan. Lalu jika tabel ini memiliki referensi, maka wajib disitasikan. Selanjutnya kalau untuk penulisan dan penyajian gambar, ini juga masih sama. Jadi, seperti laporan dan proposalnya skripsi
di FTDI yang dulu, itu di gambar itu penulisannya itu di bagian bawah dan di bagian tengah, lalu ukurannya 11 pt. Dan tentunya kalau misalnya dia ada di bab 3, maka penulisannya gambar 3 titik 1, 2, dan seterusnya. Jika gambarnya ini memerlukan format horizontal atau landscape, maka bagian atas gambar ini harus diletakkan di sebelah kiri halaman. Dan gambar ini memerlukan lebih dari 2 halaman atau yang memerlukan lipatan harus ditempatkan di lampiran. Jadi kalau misalnya gambar terlalu besar, maka lebih baik ditempatkan di lampiran. Tentunya jika gambar ini memiliki referensi, maka wajib disitasikan di bagian akhir judul gambar. Selanjutnya penomoran dan persamaan matematika dan reaksi kimia. Jadi penomoran dan persamaan matematika ini eh, diwajibkan untuk diberikan nomor jika ada di bab 2, maka poinnya itu ditulis 2.1 jika itu memang persamaan yang pertama. Dan penulisan penomoran ini ada di sebelah kanan. Lalu aturan penulisan lainnya ada bilangan, nanti ada bilangan 4 digit yang lebih, bilangan desimal, terus bilangan yang harus mengawali kalimat, itu tidak bisa ditulis dengan angka, tapi harus dengan huruf. Selanjutnya ada aturan penulisan untuk desimal juga. Di desimal ini ditulis dengan tanda koma, berbeda dengan yang bilangan tadi. Jika tadi ada 1000, 12.500, dan 100.000, tetapi jika penggunaan desimal ini menggunakan koma. Jadi untuk mengkonsistensikan keseragaman dari naskah tugas akhir. Jika angka desimal ini terdiri dari lebih dari 3 digit, maka penulisannya ini dipisahkan 567 seperti di sini. Dan pada bagian utuh dengan tanda titik, misalnya seperti ini. Dan jika untuk bilangan desimal yang sangat kecil, gunakan notasi ilmiah yang jika diperlukan. Misalnya 3,45 dikali 10 minus 6. Gitu. Lalu satuan juga ditulis apakah itu menggunakan sistem internasional, SI, atau English Unit, nanti disesuaikan. Lalu yang terakhir di aturan penulisan ini adalah penulisan dan kutipan di daftar pustakanya ini itu menggunakan IEE, IEEE style, jadi eh, sehingga memiliki keseragaman di tugas-tugas akhirnya. Daftar pustaka juga disusun berdasarkan urutan kemunculan dalam teks eh, di paragrafnya, tetapi kalau misalnya di daftar pustaka di bagian akhir itu disusun berdasarkan abjad. Nah, untuk menjaga relevansi dan kredibilitasnya ini disarankan bahwa setidaknya 50% dari referensi yang digunakan itu berasal dari sumber yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Nah, untuk aturan penulisan ini disarankan mahasiswa ini menggunakan aplikasi yang membantu manajemen referensinya seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote. Mungkin yang lebih familiar atau saya juga pernah menggunakan adalah yang Mendeley. Selanjutnya akan saya bahas tentang penulisan proposal tugas akhir, di mana penulisan proposal tugas akhir ini ada bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Di bagian awal ini, Bapak Ibu, jadi di sini tuh ada 9 poin ya, yang dimana tadi sudah sempat disinggung juga halamannya itu, halamannya penomorannya itu dengan angka Romawi ya, Romawi kecil kayak I, terus 2I, 3I, dan seterusnya. Nah, di bagian sampul luar ini sudah tertemplate sebenarnya Bapak Ibu. Jadi nomor 1, 9 ini, 1 sampai 9 ini sudah memiliki template-nya dari bagian awal sampai bagian akhir sehingga mahasiswa itu hanya tinggal input saja yang masih kosong seperti nama, NIM, program studi, peminatan, lalu bentuk tugas akhirnya apakah dia skripsi, proyek akhir, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain. Yang perlu Bapak Ibu bimbing adalah mungkin mengoreksi isian dari hal-hal yang kosong gitu. Ini untuk sampul luarnya. Lalu untuk di lembar permohonan penulisan tugas akhirnya ini
di sini ada penulisan yang masih kosong, jadi ini sudah terisi juga Bapak Ibu. Yang perlu diperhatikan adalah di sini bagian menyusun tugas akhirnya itu, bentuk tugas akhirnya perlu dijelaskan apakah tugas akhirnya skripsi dan lain-lain. Lalu ada lembar kesediaan dosen pembimbing. Jika ada dua dosen pembimbing, silakan ditulis dua. Jika ada satu, silakan ditulis satu saja dosen pembimbing di masing-masing kebijakan prodinya. Lalu daftar isi, daftar gambar, tabel, dan lampiran ini sama seperti yang sudah ditempletkan. Mungkin yang perlu penambahan dan perhatian khusus adalah daftar singkatan dan lambang. Jadi di daftar singkatan dan lambang ini diurutkan, dan di lambang ini juga diurutkan berdasarkan persamaan dari Yunani-nya. Lalu di bagian abstraknya ini juga sudah tertemplate bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Di sini ada Aeronautical Engineering Diploma jika itu D3 Aeronautika, lalu Aeronautical Engineering Bachelor itu jika S1 Teknik Penerbangan, dan seterusnya. Nah, di bagian inti ini terdapat bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 ini metode penelitian. Di bab 3 metode penelitian ini karena bentuk tugas akhirnya itu berbeda-beda, sehingga mahasiswa bisa menyesuaikan judul subbabnya di bentuk tugas akhirnya yang berbeda-beda. Dan di prosedur tugas akhir ini memuat flowchart, dan jadwal pelaksanaan tugas akhir ini memuat tabel atau diagram waktu yang menggunakan diagram Gantt seperti yang digambar sini. Selanjutnya di bagian akhir ada daftar pustaka dan daftar lampiran. Selanjutnya penulisan laporan tugas akhir, ini juga sama bagian awal, inti, dan akhir. Di bagian awal ini yang berbeda nomor 1 sampai 5 ini hanya template-nya saja, nomor 6 sampai 11 ini sudah disampaikan di bagian proposal tugas akhir, jadi tidak ada perbedaan. Yang berbeda hanya bentuk saja. Ini halaman judulnya. Ini lembar pengesahannya, ini disesuaikan juga di masing-masing kebijakan prodi, apakah nanti dosen pembimbingnya ada satu atau dosen pengujinya ada dua, itu silakan disesuaikan masing-masing program studi. Lalu lembar pernyataan keaslian, kata pengantar, dan seterusnya. Lalu di bagian inti ini perbedaannya di laporan tugas akhir ini sampai bab 5. Jadi kalau tadi proposal hanya bab 3, yang di laporan tugas akhir ini sampai bab 5 dengan penambahan bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5-nya ini penutup. Daftar pustaka dan lampiran-lampiran di bagian akhir juga masih sama. Yang terakhir adalah orisinalitas tugas akhir. Originalitas ini kan tugas akhir ini menunjukkan keaslian ide, data, dan argumen tanpa plagiarisme. Tujuan ini menjunjung tinggi etika akademik, memberikan kontribusi ilmiah yang baru, dan menghindari tindakan plagiarisme. Maka dari itu, untuk menghindari plagiarisme, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas akademik, maka diwajibkan di bagian laporan tugas akhirnya itu melampirkan lembar originalitas tugas akhir. Dengan dukungan aplikasi tentunya bisa menggunakan aplikasi Turnitin atau sejenisnya. Baik, itu saja semua yang sudah saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rizka atas paparannya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu jika Gimana sih? ada yang mau bertanya. Udah kan ya? Udah stop share kan? Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Kita memasuki sesi tanya jawab. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Ahmad. Oh, saya bisa tanya ya. Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagi wabarakatuh. mereka dan bapak dosen yang lainnya, mohon izin mau tanya untuk panduan tugas akhir itu nanti apakah sudah diupload di website Jalur Surya atau STK
Karena gini, biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya saya mau menyetujui usulan proposal anak-anak itu kalau mereka sudah mendownload. Artinya saya mau memastikan bahwa mereka itu sudah punya panduannya dan sudah membacanya. Apakah yang sekarang sudah di-upload atau belum? Terima kasih. Langsung dijawab boleh ya? Ya, Bu. Silakan Bu, langsung Iya, aja tadi dijawab Bu. di awal sudah kita sampaikan masih di pengesahan. Kalau sudah disahkan, baru kita upload. Nanti kalau sudah kita upload akan kita kabarin. Siap. Masih di Baik. kalau nggak kemarin tuh di Warek 1, tapi Warek 1 bilang sudah oke, tinggal sedang diperbaiki tata tulisnya di sekretariat. Baik. Kalau sudah Baik, terima baru. kasih Bu Dekan. Terima kasih Bu Dekan. Ya, sama-sama. Ya. Baik, silakan Bapak Budi selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Resya. Mohon izin Ibu Dekan dan Bapak Ibu dosen lainnya. Saya ada 3 pertanyaan Ibu, mohon izin. Jadi pertanyaan pertama itu terkait dengan PKM Bu. Nah, jadi kalau yang saya pahami itu kan untuk yang program kreativitas mahasiswa ini itu ada 8 bidang Ibu. 10 bidang untuk kegiatan di PKM-nya. Nah, itu skema pendanaannya itu ada 2 sistem Ibu. Jadi ada skema pendanaan yang range-nya itu sekitar 6 sampai 10 juta. Terus juga ada yang 2,5 juta Ibu, duanya. Jadi 8 yang 6 sampai 10 juta dan juga 2 bidang untuk yang 2,5 juta. Nah, kenapa dibedakan itu memang dari sisi tingkat kesulitannya yang kami pahami itu memang untuk yang 2 bidang tadi, yang 2,5 juta itu cenderung lebih sederhana Ibu. Nah, terkait dengan rekognisi tugas akhir. Nah, itu apakah nanti akan ditinjau juga dari bidang yang mahasiswa ini lolos pendanaannya atau memang secara general aja tidak melihat bidangnya, Ibu? Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian pertanyaan kedua, nah ini terkait dengan yang lomba bidang keilmuan. Nah, kalau yang PKM tadi kan itu hanya khusus untuk ketua, Bu. Nah, apakah kalau yang bidang keilmuan itu juga sama peraturannya apa hanya untuk ketua juga atau satu tim atau kelompok itu? Terus pertanyaan yang ketiga, itu seandainya nanti Bu ketika memang sudah di review oleh dosen penguji ataupun nanti dari prodi, ternyata nilai hasil rekognisinya itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apakah bisa beralih mengerjakan skripsi pada umumnya kembali sehingga nilainya nanti bisa lebih maksimal atau bagaimana Ibu seperti itu? Terima kasih. Ya, langsung dijawab aja ya. Yang pertama untuk PKM itu nanti bisa masuk ke penilaian ya. Tadi di penilaian untuk PKM itu saya share sedikit ya. Ya, di sini ada originalitas kegiatan ya di 30 poin. Kemudian penguasaan materi bidang peminatan ini bisa untuk yang skema ya, skema yang lebih sulit dan skema yang lebih mudah itu nanti penilaiannya bisa di 2 poin ini. Itu ya, bisa di 2 poin ini tentang kegiatannya dan tentang penguasaan materinya. Mungkin itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk lomba tidak disebutkan di Keprektor tidak disebutkan harus ketuanya aja, tapi kalau tim itu 5 orang dan semua punya tugas krusial, ya misalkan kayak lomba KRTI kemarin ya ada yang membuat ininya, membuat itunya gitu kan. Nah, itu kan semuanya bekerja ya. Nah, itu nanti penilaiannya pada bobot kerjanya, beban kerjanya. Eh, kalau nggak salah di sini nih. Ya, share lagi di lomba itu di lomba ini ada penilaian ya oleh dosen penguji originalitas ide atau beban kerja dalam tim gitu ya. Jadi ada penilaian masing-masing untuk mahasiswa itu. Ya, untuk yang kedua itu. Kemudian untuk yang ketiga
Hmm, sebaiknya dipastikan di awal bahwa itu memenuhi gitu. Ya, dipastikan di awal. Cuman bisa aja kejadian misalkan lomba nih, udah lomba, ternyata nggak dapet juara gitu ya. Padahal kan yang bisa dimasukin ke pengganti skripsi itu yang juara 1, 2, 3. Tadi mungkin belum tertulis ya. Kalau di panduannya sudah ditulis juara 1, 2, 3 aja. Juara harapan juga nggak bisa gitu. Nah, itu berarti padahal dia kan sudah mempersiapkan lomba sedemikian rupa gitu. Nah, itu persiapan lomba itu nanti dikonversi ya atas kebijakan prodi atau panduan konversi yang ada di prodi itu masuk ke mata kuliah yang ada di prodi. Itu dikonversi. Sedangkan tugas akhirnya ya bisa berupa berupa yang lain berarti atau mau skripsi atau artikel ilmiah ya atau apa. Kalau yang sudah pernah dilaksanakan itu escape-nya yang paling cepat itu artikel ilmiah gitu ya. Cuman ketentuannya untuk artikel ilmiah itu memang harus yang sekarang ini untuk standar yang memenuhi harus publish ya, udah publish. Carilah bisa dicari yang paling mudah eh, dikerjakan gitu. Kalau kalau ternyata apa namanya skripsi itu paling mudah, silakan dikerjakan skripsinya. Mungkin udah punya bahan ya atau materi. Mungkin itu ya, Pak Budi. Baik ya, Bu. Terima kasih, Bu Dekan. Sama-sama. Baik Bu, ini ada satu lagi pertanyaan di chat dari Pak Eriko. Mohon perlu penjelasan pada abstrak proposal dan abstrak tugas akhir isinya apa saja. Ya, mungkin itu nanti dilengkapi di draftnya Bu Rizka tadi ya. Ya bisa bisa dijelaskan karena abstrak ini kan berlaku universal ya sebetulnya. Jadi kalau peneliti dari negara manapun lihat abstrak itu eh, kita sudah sepakat lah harusnya abstrak itu isinya apa aja. Itu jadi bisa dimasukkan di penulisan mungkin ya Boris ya. Abstrak itu harus memuat apa namanya latar belakang misalkan ya atau pendahuluan, kemudian metode dan hasil kalau itu abstrak dari laporan. Gitu. Sedangkan abstrak dari proposal itu cukup sampai metode. Kalau punya hipotesis, silahkan dimasukkan hipotesisnya. Tapi di kita itu tidak digunakan juga tidak apa-apa biasanya hipotesisnya. Biasanya itu untuk non eksak ya karena mereka harus mengukur gitu nanti hasilnya itu berapa jauh dari hipotesis gitu kan. Kalau kita kan tidak, yang penting hasilnya sudah keluar gitu ya sesuai dengan uh, apa yang dilaksanakan, direncanakan dalam penelitian itu. Bisa ditambahkan mungkin nanti di penulisan ya Bu Rizky. Eh, ya Bu, sudah ada sebenarnya Bu. Jadi Oh, nanti udah ada belum? sudah ada. Boleh dijawab mungkin? Oh iya, sudah ada Pak Eriko. Jadi nanti kita menunggu pengesahan dari unsur ya. Jadi nanti mahasiswanya itu sudah mendapatkan template dan ada penjelasan di bagian masing-masingnya, termasuk di abstrak. Nah, yang seperti yang sudah dijelaskan seperti sama Bu April, di proposal tugas akhir ini sudah mencakup pelatar belakang, terus tujuan penelitian dan metode penelitian. Berbeda dengan penambahan dengan yang di laporan tugas akhir ini itu adalah latar belakang, tujuan, metode dan hasil penelitiannya. Gitu. Ya, mungkin nanti lebih jelasnya kalau cap-nya sudah turun ya Pak Eriko. Untuk selanjutnya silakan Bapak Jayadi. Baik, terima kasih Mbak Resya atas kesempatannya dan terima kasih Bu Dekan dan Bu Rizka atas penjelasannya juga. Saya ingin bertanya mengenai teknis penulisan laporan skripsi ya atau tugas akhirnya. Nah, seandainya jika ada mahasiswa yang ingin menggunakan bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris, itu ada ketentuan khususnya nggak? Apakah mesti harus double bahasa Indonesia sama bahasa asing, atau cukup satu bahasa saja? Itu saja sih yang saya ingin tanyakan. Iya, ini ya apa
rencana pengembangan kita ya. Kalau ada mahasiswa yang menggunakan bahasa asing dalam laporannya, seharusnya itu sudah termasuk cukup ya sebagai laporan. Tadinya saya mau uji dulu dengan ini masih wawasan kedepannya ya. Kedepannya itu wawasannya kita uji pada waktu sidang itu siapa yang bisa sidang kita uji dalam bahasa Inggris gitu. Ya, udah kita coba tawarkan lah dari sekarang ya saya bisa. Tetapi kalau dia bisa membuat laporannya dalam bahasa Inggris, saya kira itu lebih general ya, lebih general. Eh, Semua bahasa PBB itu kan sebetulnya bisa dipakai ya secara internasional dan diakui gitu. Harusnya kita tidak perlu lagi membuat tulisan dalam laporan dalam bahasa Indonesianya. Cuman ini nanti perlu kesepakatan ya, artinya perlu persetujuan lah dari rektorat juga. Ini akan kita sampaikan Pak Jayadi untuk itu, minta persetujuan ya kalau sudah ada dalam bahasa asing. Tadinya mau coba diuji sidangnya dulu, itu seminar sidangnya siapa yang bisa pakai bahasa asing, pakai bahasa Inggris silahkan. Gitu. Ya nanti kita minta persetujuan rektorat Pak Jayadi. Tapi kalau menurut saya sih pasti pasti disetujui itu. Menurut saya ya perkiraan saya sih disetujui. Jadi Ya, silahkan Bu. kalau ada yang mulai menulis dalam bahasa Inggris silahkan. Ya, mungkin kalau misalkan diperbolehkan itu sebaiknya jangan dibuat dalam dua bahasa gitu, Bu. Artinya bahwa cukup bahasa Oh Inggris saja gitu. Takutnya nanti ada double pekerjaan yang mesti dikerjakan gitu sih, Bu. ya, Ya, lebih general ya cukup saya kira satu itu. ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya sama-sama. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Bapak RM Sultoni. Ya, baik, terima kasih Ibu. Izin kami ingin menanyakan kepada Bu Aprilia bahwa untuk sampai pada tahap mahasiswa boleh menulis skripsi tadi harus memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain lulus kewarganegaraan, agama dan sebagainya dan nilai B dan persyaratan-persyaratan lainnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, siapa yang mereview memastikan bahwa mahasiswa tersebut sudah boleh menulis skripsi? Apakah dosen pembimbing ataukah prodi? Karena misalnya saya ditunjuk sebagai pembimbing, ya tinggal membimbing saja atau harus mereview dulu. Ini anak sudah memenuhi syarat atau belum? Demikian, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sultoni. Tadi waktu paparan saya sampaikan untuk persyaratan itu nice to know ya, nice to know untuk dosen pembimbing gitu. Sedangkan prosedurnya nanti itu menjadi tanggung jawab program studi gitu. Jadi kalau ada mahasiswa yang masih perkuliahannya masih kurang atau nilainya masih ada D-nya 3 gitu ya misalkan. Terus kok dia bisa masuk ke seminar atau sidang, itu tanggung jawabnya prodi gitu ya. Dosen pembimbing sebetulnya tidak bertanggung jawab. Tapi nice to know buat dosen pembimbing kalau tahu dengan itu ngobrol-ngobrol gitu ya sama mahasiswa bimbingannya terus kok tahu oh kamu kok ini belum diperbaiki gitu terus mengingatkan itu so nice Pak. Jadi di Ya, situ baik. alangkah baiknya seperti itu gitu ya. Ya, Tetapi tidak menjadi kewajiban untuk pembimbing. Mungkin itu baik. yang sudah menjawab Pak ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Aprilia. Sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Saya mau bertanya, boleh? Dibertanya Silakan Pak Edi. Silakan Pak Edi. mungkin sama lembaga Bu Dekan dan Bu Rizka. Ini kan pertama kali ya kita ada pengalaman tugas akhir itu berbagai jenis gitu kan. Dan jenisnya sangat bervariasi sampai sampai saya nggak ngerti. Saya tuh zaman saya itu PKM tuh rasanya ada apa enggak dulu tuh. Saya akan keburu masuk ke penjaminan mutu. Waktu saya masih di fakultas PKM itu belum ada. Saya juga nggak tahu PKM itu sebenarnya apa. Apa bedanya PKM sama lomba apa tuh tadi ada lomba lomba keilmuan gitu. Nah,
biasanya mahasiswa itu kan punya kecenderungan untuk ya nggak salah sih, eh memenuhi standar sarjana S1 secara cepat dan efektif. Tapi yang biasanya akhirnya cari yang paling gampang gitu kan. Nggak apa-apa sih, asal mereka menguasai. Biasanya yang harus dikuasai itu kan metodologi, terus dia harus cari data. Nah, terus dia harus bisa menggunakan data dan hasilnya bisa diinterpretasi. Nah, kalau misalnya eh, dengan 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 satu jenis tugas akhir aja itu nyari-nyari data aja berbagai jenis. Kadang-kadang saya yang uji jadi bingung juga. Nah, bisa dibayangkan sekarang ada berapa jenisnya S1 aja dulu. Ada 8 jenis ya. Begitu bervariasi mereka mengkolek data itu. Eh, ya gimana? Nanti coba kita lihat aja lah realisasinya seperti apa. Tapi itu Bu April singgung tadi katanya tuh honor dosen pembimbing mau ditambah Bu ya. Betul kan? Apa itu eh, proporsional nggak? Itu satu sama dua, bukan hanya pada dosennya, pada mahasiswa dia proporsional mereka. Kalau mereka kerepotan sama yang lain di antara 8 itu nanti cenderung satu yang paling laku, yang lainnya ditinggal semuanya. Nah, mungkin nanti bisa dievaluasi aja itu aja. Saya ingin mengkomentarkan gitunya. Terus standar S1 tuh metodologi itu nggak boleh, tidak perlu dikembangkan. Kalau dikembangkan tuh bisa jadi S3 bahkan. S2 juga tidak perlu dikembangkan metodologi. Cari datanya itu yang sudah ada, dalam arti kata berbagai jenis tapi bukan data baru ya. Kalau data baru bisa jadi S2. Nah, itu makanya standarnya juga kita mesti terpegang ya. Kalau nggak nanti ada yang S1 minus, ada S2, S1 plus, ada bisa akan jadi S2 gitu kan, kasihan mahasiswanya juga gitu kan. Nah, itu aja mungkin komentar dari saya deh. Ya Bu, Bu Apri, Bu Dekan dan yang mungkin Bu Rizka yang menangani lembaga gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Edi. Memang di sini hampir miriplah dengan implementasi kurikulum Merdeka ya di perguruan tinggi itu kita harus membuka kesempatan gitu ya untuk mahasiswa itu melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, maksudnya kebiasaan perkuliahan gitu ya. Dan itu juga tujuannya untuk mengakomodir mahasiswa yang punya kegiatan seperti lomba ya, kemudian dapat hibah PKM gitu ya dari kementerian supaya bisa diakui sebagai tugas akhir selain skripsi gitu. Ya memang kerepotannya kelihatannya akan lebih banyak kerepotannya ya, tapi saya kira akan meningkatkan kualitas lulusan kalau menurut saya. Kemudian keterserapannya di eh, masyarakat ya. Ini memang belum terukur karena kita baru mau mulai ya, tapi hipotesanya seperti itu gitu. Jadi mereka lebih diterima di masyarakat. Kemudian waktu lulus juga tepat waktu itu prosentasenya akan lebih tinggi. Harapannya seperti itu, Pak. Tapi tentu semua eh, di penilaian juga disebutkan ya tentang sejauh mana dia mengimplementasikan ilmunya gitu di dalam kegiatan entah itu lomba, entah itu PKM, pengabdian masyarakat, sejauh mana dia menerapkan ilmunya masing-masing itu di kegiatan itu menjadi penilaian gitu. Dia menerapkan ilmunya dengan baik berarti nilainya sempurna, kurang misalkan ya silahkan dikurangi nilainya oleh penguji gitu ya. Kalau sangat kurang ya berarti nilainya sedikit sekali gitu ya. Silahkan diterapkan di situ gitu di penilaian itu. Mungkin itu Pak ya. Memang kita mengikuti perkembangan sekarang Pak. Memang Pak waktu Pak Edi menjadi dekan belum ada yang seperti itu. Bahkan proyek itu juga belum ada ya proyek akhir gitu. Hanya skripsi aja. Gitu. Demikian Pak Edi mungkin. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya dan Bu Dekan. Atas jawabannya selanjutnya Bu, ini masih ada di chat dari Ibu Erna
Izin bertanya, untuk ketentuan Turnitin maksimal berapa persen? Terima kasih. Untuk Turnitin atau apapun ya, apapun yang digunakan ya, memang di kita pakai Turnitin. Tapi misalkan menggunakan yang lain ya, itu saya kira belum kita buat aturannya harus Turnitin ya. Itu ketentuannya waktu kemarin itu kita belum sepakat ya sebetulnya. Kita belum sepakat, jadi silahkan lampirkan aja prosentasenya berapapun ya, dilampirkan. Tentu apa namanya, kalau untuk publikasi kan biasanya 25 gitu ya, 25, 20 atau 25 untuk publikasinya ya. Tapi kalau untuk ke seminar atau ke sidang, kita belum menentukan apa namanya, berapa persen yang harus dipenuhi gitu maksimalnya itu. Ya. Jadi nanti tinggal kesepakatan dari dosen pembimbingnya aja gitu. Ya, dan dari prodi misalkan lihat lampirannya hasilnya itu kok 50% ya gitu. Terus ditanya apa namanya, didiskusikan lah dengan dosen pembimbingnya. Tentu untuk S1 sebetulnya landasan teorinya kan itu aja ya. Sehingga kita tidak bisa juga menentukan harus sekian persen ya, minimal harus di bawah 30% misalkan. Saya kira masih kesulitan gitu ya untuk S1. Mungkin itu ya, Bu Erna jawabannya. Baik, Bu. Itu selanjutnya dari Pak Aswan. Silakan Pak Aswan. Pak Aswan, silakan. Kalau belum mungkin Pak Imron dulu nih yang di chat. Ya, Ya, silakan Pak Imron. Selain ini cek plagiat, oh ya, ada cek GPT atau AI ya. Sampai saat ini kita belum kan? menggunakan pengujian itu ya, belum menggunakan pengujian itu. Perkiraannya mereka menggunakan itu belum dengan cara smart ya. Artinya mereka menggunakan, sebagian belum menggunakan, sebagian mungkin sudah menggunakan tapi belum dengan cara seperti untuk menulis artikel ya. Jadi kita belum menggunakan cek apa AI itu gitu. Tapi kedepannya saya kira dalam waktu dekat ya Pak Imron ya, mungkin bisa dibantu LPPM juga ya untuk pengujian itu ya, bagaimana gitu dia menggunakan AI itu dalam mengerjakan tugas akhirnya, bagaimana gitu dia apakah dia hanya minta dikerjakan atau dia berdiskusi gitu ya dengan AI itu, bisa kita mungkin bisa dibantu gitu ya untuk apa namanya, pengujiannya, karena sampai sejauh ini yang masih kita lakukan itu pengujiannya ya di sidangnya gitu ya, di seminarnya atau di sidangnya gitu. Mungkin itu ya Baik, Bu Ivon. baik Bu. Selanjutnya silakan Pak Aswan. Nah, tes sudah ada suara. Terdengar Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang. Saya ingin menanggapi dari perkataan Bu Apel mengenai tambahan kedirgantaraan ya masalah peroketan. Sebenarnya sebelumnya Bu, sebenarnya kan itu teknologi peroketan dulu kan ada ya. Mungkin sekarang ini kan dihapus. Dihapus ya nggak tahu apa kurang apa. Mungkin perubahan kurikulum ya terkait dari hal istilahnya teknik peroketan, teknik penerbangan dikembalikan lagi, saya sangat setuju ada tambahan teknologi peroketan karena selama jadi BRIN, selama jadi BRIN itu nggak salah paham selama saya magang di lapang sebelum jadi BRIN itu tidak ada lagi namanya lapang itu atau BRIN uji coba roket. Jadi mungkin generasi yang sekarang ini perlu ada namanya pemahaman kedirgantaraan yang berhubungan dengan teknologi peroketan. Itu saya sangat setuju.
Nah, yang kedua adalah masalah yang di teknik penerbangan ya, itu nggak salah filsafat ilmu. Yang kenapa saya istilahnya eh, menanggapi tentang filsafat ilmu, karena pemahaman PP itu nggak salah, itu kan filsafat ilmu kan cara berpikir logikanya mahasiswa. Sedangkan mahasiswa yang sekarang itu kayak mahasiswa COVID lah, berbasis internet semua. Jadi online semua. Jadi pada saat kita pemahaman ke mahasiswa itu dia kurang lama menanggapinya. Jadi tidak bisa berpikir. Nggak salah seluruh teknik di universitas itu pasti ada namanya filsafat ilmu, mata pelajaran filsafat ilmu. Sedangkan di TP itu tidak ada. Padahal dulu ada. Padahal itu bagus cara berpikir mahasiswa. Itu penanggapan yang kedua, tanggapan untuk saran dan mungkin ke PP ya mungkin ke Budekan masalah terkait itu. Kemudian yang terkait masalah tugas akhir ya, sebenarnya kalau menanggapi tadi yang dikatakan masalah Turnitin ya, sebenarnya Turnitin itu waktu saya di UNJ itu kan Turnitin percobaan pertama itu di kita waktu saya di UNJ di tahun berapa 2016 atau 2000 berapa itu percobaan Turnitin pun di saya itu percobaan saya ingat banget masalah Turnitin. Kalau di teknik itu agak sulit menggunakan Turnitin yang ininya seniority-nya itu sampai 20 atau 25 karena kita kan berdasarkan dari lapangan kemudian dari buku-buku. Sedangkan kalau Turnitin itu dari buku kan harus dimodifikasi dari perkataan-perkataan lah. Jadi kalau istilahnya pemahaman mahasiswa S1 di kita itu masih kurang cara berpikirnya. Mungkin kalau menggunakan Turnitin ya seniority-nya sampai 25, mungkin 30, ya mungkin masih bisa lah itu. Sedangkan kalau menggunakan Turnitin sekarang udah ada zamannya bisa diakalin, termasuk Mendeley. Mendeley juga kan tahun berapa saya juga menggunakan Mendeley. Cuma nggak salah, tanpa menggunakan Mendeley, itu di Microsoft Word itu ada sistem menggunakan referensi. Nah, ada referensi caranya IEE nggak salah. Kemudian masalah footnote. Footnote itu nggak salah di TP itu kita belum menggunakan footnote. Sedangkan ada yang menggunakan kutipan, kita hanya menggunakan citasi saja. Jadi citasi menurut saya itu masih bisa diakalin oleh mahasiswa. Masih diakalin. Jadi kemudian lebih baiknya kalau di TP itu menggunakan sistem footnote. Lebih bagus ya, mungkin ini saran saja, tapi eh, telah saya serahkan ke Bu Dekan lagi. Mungkin itu aja Bu Dekan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aswan atas sharingnya ya, usulannya. Untuk yang pertama proketan ya, kita memang sempat tidak ada roadmap ya untuk penelitian keantariksaan gitu. Jadi proketan itu bagian dari propulsi, sebetulnya propulsi lanjut ya, propulsi lanjut untuk roket gitu. Nah, cuman kemarin itu dalam roadmap itu rupanya Pak Rektor minta dimasukkan ke antariksaan gitu. Jadi kembali lagi ya, seperti dulu ada satelit, ada roket ya, kita masukkan lagi itu dalam roadmap kita gitu. Nanti tinggal bagaimana peminatan mahasiswa ya. Tentunya kita berharap untuk setiap dosen ya, terutama dosen tetap ya mungkin yang punya topik penelitian gitu, silahkan dipromosikan gitu ke mahasiswa. Ya, sehingga mereka nanti tertarik karena topiknya bukan karena ikut-ikutan temennya. Tuh. Ya, kalau udah ada topik-topiknya kan nanti oh saya mau tertarik dengan ini gitu. Bukan karena ikut temennya pada ngambil apa gitu terus kan ikut ya. Ini kita lihat karakteristik mahasiswa kita ya sambil mengajar mendidik mereka juga ya untuk mandiri gitu. Itu untuk proketan ya. Tentang filsafat ilmu, memang MKDU itu yang wajib kan filsafat ilmu tidak termasuk ya. Jadi nanti kita bisa aja mengusulkan ya ke rektorat untuk ada MKDU itu ya karena sekarang MKDU juga banyak dihandle di rektorat ya. Dan nanti kedepannya akan di handle ke rektorat semua itu. Ya, mulai dari adminship dan sebagainya itu ke rektorat. Termasuk kalau kita mengusulkan ada filsafat ilmu.
Kemudian untuk Turnitin ya dan cara citasi ya sebagainya kita mengikuti perkembangan apa ya dunia jurnal sekarang ini ya, jurnal sekarang ini publikasi ilmiah lah. Dunia publikasi ilmiah sekarang ini pergerakannya ke arah mana gitu. Turnitin sendiri atau aplikasi apapun ya itu pasti akan bergerak juga ya, akan dinamis juga. Oh, mereka ada yang bisa ngakalin misalkan, terus mereka akan memperbarui sistem ya, memperbarui softwarenya, memperbarui aplikasinya seperti itu. Ya balapan kayak maaf ya kayak polisi sama pencuri gitu ya. Pencurinya upgrade ini, pencurinya kok tiba-tiba tambah pintar gitu ya nih pencurinya polisinya. Jadi kita seperti itulah prosesnya ya. Tinggal sekarang kita lihat perkembangan yang umum itu apa gitu ya yang bisa kita ikutin, jurnal-jurnal ilmiah itu seperti apa sekarang. Kemudian untuk usulan menggunakan footnote dan sebagainya kita lihat juga nanti perkembangan di khususnya di dunia keteknikan ya, publikasi ilmiah di bidang keteknikan itu apa sih kecenderungannya gitu ya, kecenderungannya dan faktor keamanan itu pasti berubah-ubah ya, berubah-ubah. Jadi kita ikutin. Ya, terima kasih Pak Ason udah diingatkan ya untuk itu semua. Baik, mungkin itu ya. Ada lagi pertanyaan? Oh, ini dari Bu Endah ya ada pertanyaan. Kalau mahasiswa terdeteksi pakai joki, ini nanti akan ditentukan sendiri di penjaminan mutu ya. Sebetulnya kita belum ada penjaminan mutu di fakultas ya, tapi nanti ada penjaminan mutu ya sebetulnya turunan dari penjaminan mutu yang ada di LP3M antara lain ya bagaimana dengan adanya perjokian, bagaimana kalau terbukti adanya apa namanya jual beli nilai misalnya ya, tentu itu dalam dunia akademik itu kan suatu kejahatan ya, suatu kriminalitas ya. Sama dalam dunia umum itu mencuri gitu ya, korupsi ya, seperti itu. Nah, kalau di akademis itu ya plagiasi, kemudian dengan memberikan perjokian atau memberikan nilai secara hadiah ya, karena secara jual beli itu kan berarti menghilangkan, merampas ya, bagi saya itu merampas hak mahasiswa untuk belajar. Hak dia untuk belajar, tapi kita hilangkan, kita ganti dengan bayar saya berapa, misalkan ini kasar-kasarnya ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi udahlah, kamu nggak usah belajar gitu ya, saya kasih nilai aja gitu. Bu, Hak belajar dia hilang. Bu, Ya, izin Bu menanggapi tadi dari perkataan Bu Enda masalah perjokian ya. Enggak salah, bukan hanya perjokian dalam bentuk skripsi saja, itu dalam perjokian masalah pembuatan alat. apa? Pembuatan Alat, iya. Iya, Maaf iya, ya, iya. yang sekarang ini kan ada yang namanya perkuliahan berbasis proyek ya. Berarti harus bawa prototipe. Maaf, menyinggung sedikit ya. Kalau kita buat prototipe, paling yang bisa buat alat itu kan ATAK. Tapi nggak semuanya satu jurusan itu ikut organisasi ATAK. Jadi yang nanti buat alat ini hanya ATAK saja. Nah, Iya, itu udah banyak Bu. Termasuk istilahnya buat alat itu banyak yang dibuatin alat. Jadi bukan hanya masalah perjokian sebenarnya. Tanpa si project pun nantinya buat prototipe itu semuanya itu dibuat hanya satu orang. iya. Nah, Iya, itu kayak termasuk nanti pembuatan project buat alat. Saya kan mengajar juga di SMK Bu. Mengajar di SMK itu di SMK itu kita udah buat miniatur pesawat. Itu manual loh Bu, manual tanpa menggunakan digital printing. Nah, sedangkan seharusnya di universitas itu pengembangan ilmu pengetahuan malahan seharusnya menciptakan ilmu pengetahuan baru sebenarnya. Kalau menurut saya
Jadi kalau saya berbasis proyek ini, nanti yang dibuat hanya berapa orang saja. Yang nggak semuanya di TP itu ekowisata dan tidak semuanya itu bisa membuat alat. Tadi bilang kata Bu Enda tadi perjokian, sampai pun nantinya sampai sekarang itu ke depannya mau buat alat apapun hanya di bawah satu orang pasti tetap ada perjokian. Itu sih menurut saya ya Bu, menurut saya Iya, iya. itu tergantung dari kebijakan dari Bu Dekan aja untuk menyelesaikan masalah seperti ini yang tadi dikatakan oleh Bu Enda. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aswan sudah diingatkan kembali sama dengan ini termasuk model lain dari pencurian tadi ya, korupsi dari kolusi tadi ya, sehingga di sini memang nanti ada penjaminan mutu sendiri ya untuk standar lulusan ya. Jadi untuk standar penilaian ya, standar penilaian ini. Jadi dari 8 standar itu yang standar pokok ya, standar pokok pendidikan itu nanti di standar penilaian itu memang harus ada penjaminan mutunya untuk ini. Ya, sama standar proses, standar isi semuanya juga harus ada penjaminan mutunya ya. Cuman ini berkaitan dengan plagiasi, percokian dan sebagainya itu di standar penilaian harus kita buat aturannya tersendiri. Ya, terima kasih Bu Endah dan Pak Aswan untuk ini. Terus ada pertanyaan lagi dari Pak Eriko ya, batas waktu minimal maksimal antara proposal disetujui. Ya, itu kemarin masih berlaku yang 4 bulan ya kalau nggak salah. Atau yang 2 bulan. Saya kira itu masing-masing prodi punya kebijakan. Silakan diterapkan di prodinya masing-masing ya. Masih ada yang 2 bulan, minimal 2 bulan. Kalau belum 2 bulan proposalnya berjalan atau skepnya keluar itu belum boleh seminar gitu. Ya, silakan saya diserahkan ke prodinya masing-masing. Sedangkan untuk masa berlakunya itu kan masa berlaku proposal itu kan 1 semester. Kalau belum selesai ya berarti diperpanjang lagi. Gitu. Bagaimana pemanfaatan untuk skripsi tugas akhir? Nah ini nanti ini sendiri kayaknya perlu diskusi sendiri ya Pak ya. Jadi kita intinya kalau kita mahasiswa itu memanfaatkan AI untuk tugas akhir atau skripsi itu dia gunakan sebagai teman diskusi gitu ya, jadi teman diskusi atau mencari data ya, tapi ingat kita punya standar gitu ya untuk pendataan dalam akademisi teknik itu, misalkan Wikipedia itu belum bisa kita terima ya sebagai salah satu referensi yang valid itu kalau di teknik ya. Kalau di sosial itu ada yang sudah kalau nggak salah saya lupa di bahasa atau di mana itu sudah bisa menerima Wikipedia itu sebagai salah satu referensi yang valid gitu. Tapi kalau di teknik belum belum bisa diterima itu di para ilmuwannya ya, belum bisa diterima. Jadi dia memanfaatkan itu sebagai teman diskusi, dia bertanya, dia misalkan punya ide, mahasiswanya punya ide, tapi dia nggak bisa bikin kalimat gitu, misalkan itu bisa memanfaatkan AI. Tapi pada waktu ditanya maksud dari ide itu dia harus bisa menyelesaikan. Nah, masalahnya kalau dia memanfaatkan AI itu bukan sebagai teman diskusi, tapi sebagai disuruh berpikir, ya standarnya standar AI. Pada waktu dia diuji, dia nggak bisa jawab gitu kan. Sejauh ini tadi sama yang ditanyakan Pak Imran juga ya, jadi sampai sejauh ini kita diujinya tuh ya waktu di ujiannya itu sementara ini ya. Kecuali kalau nanti ada perangkat sendiri yang bisa kita gunakan untuk kontrol seperti itu. Ya, mungkin kita bisa berdiskusi dengan sesama dosen pembimbing juga ya atau dengan mahasiswa ya untuk menggunakan itu. Mungkin dari saya itu masih ada pertanyaan lagi atau sudah hampir jam 12 juga. Mungkin pertanyaannya Mungkin atau diskusinya bisa kita lanjut di ya, grup-grup ya atau japri ya. siap Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah bertanya dan terima kasih juga kepada Ibu April atas jawaban-jawabannya. Semoga jawaban dari Ibu April bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dosen. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara ada baiknya kita foto bersama dulu untuk dokumentasi. Dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu.
Pada Bu Rizka, mohon untuk dikoordinirkan. Baik ya, siap ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Sudah semua Bu Rizka? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Acaranya telah selesai. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya karena Bapak Ibu telah berkenan mengikuti kegiatan acara sosialisasi panduan tugas akhir Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan semoga Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri ini semakin maju dan mahasiswanya semakin pinter dan berguna bagi negara kita ini. Akhir Amin. kata, saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Terima banyak kasih. Bapak Ibu dosen. Terima kasih, Mbak Rizka. Izin keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih